Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Sabtu ya, bulan baru nih, tanggal 1 November tahun 2025. Nah, kali ini gue pengen bahas saham Bank Mandiri ya, BMRI. Nah, apakah performanya memuaskan di Q3 2025 ini atau malah sebaliknya? Nah, kita bisa lihat langsung aja ya. Nah, nih, secara kuartalan dibanding tahun 2024, kalau secara revenue sih dia turun lah ya, turun sedikit. Tapi dibanding Q2 2025 dia naiknya juga sedikit. Jadi bisa dibilang masih stagnan lah ya, belum terlalu overpower gitu. Jadi belum keluar potensinya gitu, masih ya sosok lah gitu. Q1 aja dia dapat 42 triliun kurang lebih, sekarang malah dapat 41 ya di Q3. Nah, secara transaksi hariannya dia ada di angka 1 triliun ya. Jadi kalau duit lu udah punya 1 T dan lu berniat membeli Bank Mandiri ya liquid lah ya, dalam sehari juga gampang keluar masuknya. Lembar saham sekarang udah di angka 93 miliaran, berarti harganya terakhir kemarin Jumat ya di 4.720 ya. Untuk Q2 kemarin kita bahas pernah di harganya 4380, sekarang udah 47 tuh. Kalau lu beli pas di Q2 sekarang aja udah dapat capital gain 10% ya kurang lebih gitu. Nah, sekarang market capnya ada di angka 440 triliun ya. Terus total ekuitasnya naik ya, Q2 ke Q3 menjadi 281 triliun, harga bukunya otomatis naik menjadi 3018 ya. PBP-nya naik dikit 1,56 kali, liabilitasnya naik sedikit juga lah ya, 2249. Kalau Q2 2216. Secara secara persenan sih dibanding Q2 turun ya. Sekarang cuma 798% dibanding ekuitasnya dia gitu. Tapi 8 kali dari ekuitas ya masih banyak lah. Masih bagus ya. Total asetnya berarti 2531 triliun. Gila, mantap ya. Nah, PS sekarang masih di bawah 10, ada di angka 8,7 kali. Laba ditahannya berapa nih? Laba yang laba-laba. Oh, nggak ada laba yang. Nah, belum ditentukan penggunaannya, ada di angka 208 triliun ya. Ini jutaan kalau nggak salah. Jutaan rupiah. Berarti 208 triliun. 208 T naik ya. Q2 kemarin 195 T. Terus sebentar. Untuk revenue-nya di Q3, nah tadi udah dijelasin ya. Q3 41 triliun, gross profit marginnya 63%, ada di angka 26 triliun ya, gede-gede kalau bank ya. Untungnya net profitnya juga gede 32% ya, dapat 13,2 triliun ya. Secara net profit sih naik lah ya dari Q2 ke Q3 ya. Revenue juga naik sih kalau dari ke Q2 mah. Nah, EPS Q3 ada di angka 142, Q2 120 dan Q1 141, kurang lebih anualis untuk tahun 2025 di 539 ya. Masih sangat murah sih. Kita DPR-nya kan dividen payout ratio-nya tahun kemarin 78%. Berarti tinggal kali aja 78% kali 539 sama dengan 420 ya. Hampir 10% nih. Dividen yield-nya masih sangat menarik ya di harga sekarang. Cuman dia tuh ada isunya ya nih, biar holder-holdernya pada nggak terlalu tegang ya. Isu BSI kan mau dipisahin ya dari Mandiri gitu. Ibaratnya BSI mau berdiri sendiri ya, nggak dipegang sama Mandiri, BNI, BRI gitu. Pokoknya dipisahin dari Bank Himbara lah.
Nah, si BMRI ini punya yang paling gede ya untuk si saham BSI, dia di atas 50% lebih ya porsi kepemilikannya. Nah, kontribusi labanya dari si Bank BSI untuk ke Mandiri ini sebesar sampai dengan Q3 ya, 4,8 triliun ya. Nah, sementara dia kan si BMRI ini dapat 37,73 triliun. Kalau si BSI-nya hilang ibaratnya. Nah, kita belum tahu nih dia konteksnya nanti dia mau spin off-nya pakai cara gimana, apakah bisa menguntungkan holder BMRI atau ya cuma lepas secara cuma-cuma aja gitu ya. Biasalah BUMN kan ya agak-agak ya. Beda kayak Adro kemarin kan holdernya kalau menurut gua masih bisa cuan ya. Tapi kalau di sini gua nggak tahu nanti konteks spin off-nya kayak gimana ya karena belum ada berita resminya. Nah, jadi dia berkontribusi labanya ya sebesar 4,8 triliun ya, sesuai dengan kepemilikannya dia ya. BSI kan labanya 9 triliunan lebih ya, berarti 50% lebihnya ya 4,8an kurang lebih ya. Nah, total dia kan 37,7 triliun. Nah, tinggal lu kurangi aja 37,7 dikurangi 4,8. Nah, kurang lebih kalau si BSI-nya nggak ada, nanti dia turunnya seginilah 32,9 triliun ya. Ya sekitar turun berapa 10-12%an lah ya. Ya net profitnya berkurang 12%an gitu. Jadi EPS-nya otomatis ya sama berkurangnya 12% ya. 539 kurangi 12%. Ngaco. Oh. Dikali aja, dikali 88%. Nah, sisanya 474 ya. Kalau 474 dibagi harga sekarang jadi berapa? Tapi ini sih nggak bakalan kejadian di tahun ini kayaknya. Soalnya Q4 mungkin masih ada lah. Dikali dulu 78% ya. Ini dikali 78%. 369 berarti 369 dibagi di harga sekarang. Ya, 7,8%. Jadi kurang berapa tuh? Kurang 1,8% ya dividen yieldnya. Jadi ya masih nggak terlalu berpengaruh ya, meskipun berpengaruh. Tapi kalau kinerjanya nanti bisa naik lagi ya, kemungkinan NPM-nya juga bisa naik lagi ya, meskipun si BSI-nya udah dipisahin gitu. Jadi ini tergantung ke kinerja BMRI-nya ya. Dengan ekonomi sekarang yang mulai membaik ya, harusnya dengan kepergiannya si BSI dari Bank Himbara, at least menurut gua itu nggak akan terlalu berpengaruh pada bank-bank tersebut ya, karena porsinya juga di BMRI ini paling gede ya, porsi kelabanya berpengaruh sebesar 12%an kurang lebih ya gitu. Jadi buat lo yang pegang saham ini ya slow aja lah ya, Wallace White gitu. Nah, semoga video ini ada manfaatnya ya, dengan info-info yang singkat dan sekilas. Semoga ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.